Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Masjid Ta'lim As-Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lalu telah sampai pada penjelasan bagaimana orang yang menjenguk orang sakit, di antaranya adalah yang pertama mendoakan orang yang sakit. Tetapi pada tema yang lain yang kemarin juga, yaitu babu thalabil awadi ad-du'ai minal marid. Jadi bab tentang orang yang menjenguk itu minta doa kepada orang yang sakit. Ya. Jadi yang menjenguk di samping mendoakan juga minta doa. Ya. Kemarin hadisnya sudah sampai, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza takhalta 'ala maridin famurhu falyad'u laka, fa inna du'aahu ka du'ail malaikah." Ada sudah gitu ya. Bahwasanya doanya orang yang sakit itu seperti doanya malaikat. Karena doanya itu seperti malaikat, maka kita itu minta doa kepada orang yang sakit. Di antara doa orang yang istimewa itu adalah orang musafir. Orang yang sedang bepergian, itu doanya juga doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bab ini adalah bab bagi orang yang sakit, ya kan? Kemudian dijenguk, maka orang yang menjenguk itu minta kepada orang yang sakit untuk mendoakannya. Karena apa? Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Karena doanya orang yang sakit itu seperti doanya malaikat. Kira-kira doanya malaikat diterima apa enggak? Nah, maka kalau ada orang di sini, di samping kita minta doa kepada orang yang sakit, secara tersirat bahwasanya yang sehat itu kalau ada yang sakit menjenguk, gitu. Jadi kalau ada yang sakit di antara kita yang ada di sini, dengar sakit kok 2 hari 3 hari nggak kelihatan, maka segera, ya kan, menjenguk yang sakit, gitu. Ini di samping doanya itu mustajabah seperti doanya malaikat, secara tersirat kita yang sehat diperintah untuk menjenguk orang yang sakit, gitu. Babu wa'dil maridi ba'da afiyatihi. Nah, ini baru. Kemarin sudah kan itu kan ya? Masih ingat ya? Sudah lah. Sekarang babu wa'dil maridi ba'da afiyatih. Bab nasihat kepada orang yang sakit setelah sembuh dari sakitnya. Jadi nasihat bagi orang yang sembuh dari sakitnya. Yang barusan sakit, ini nasihatnya ini. Ya. Yang pertama, nasihat bagi orang yang baru sembuh dari sakit adalah wa tadhkiruhul wafa'a bima ahadallah ta'ala alaihi minat taubah wa ghairiha. Gitu kan? Yang pertama adalah kalau ada orang sakit kemudian sembuh, maka diingatkan untuk menunaikan janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
baik itu taubatan, pertaubatan, wa ghairiha atau lainnya. Kadang-kadang kan kalau kita sakit, nanti kalau saya sembuh mau rajin ngaji, mau rajin baca Quran, mau puasa Senin Kamis, pokoknya saya taubat sekarang. Itu ketika sakit, ya, ketika sakit. Lah, ketika sembuh, maka janji-janji itu ditepati. Bagi yang sehat, mengingatkan, dulu kamu sakit itu janji kepada Allah apa? Kira-kira pasti ada janji enggak ketika sakit? Dia akan khusyuk, ya kan? Dia akan rajin ini, karena takut kalau mati nanti tidak masuk surga. Maka janji-janji itu diingatkan, gitu kan? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah kamu semuanya janji-janji kamu. Tunaikanlah bil ahdi, sebab adanya janji. Ya. Ini secara umum yang namanya janji itu harus ditepati, tunaikan. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya yang namanya janji itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji. Janji yang pertama, ya, janji pertama manusia kepada Allah apa? Nah, ayo siapa yang tahu? Tauhid gimana maksudnya? Iya, betul. Ketika di alam arwah. Ketika di alam arwah itu kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Gitu. Jadi sebelum kita lahir itu seluruh ruh semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bersaksi. Bener enggak nih kata Allah, aku ini sebagai Tuhan kamu. Maka seluruh ruh, termasuk saya, ibu-ibu semuanya, bahkan putra-putrinya ke depan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, itu sudah bersaksi bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka seluruh roh itu menjawab, bala, iya betul, engkau sebagai Tuhan kami. Ini persaksian yang tidak bisa dibantah kelak di akhirat. Saya kan nggak pernah begini-begini, nggak bisa. Dulu sudah pernah berjanji. Itu yang terpenting. Jadi janji pertama adalah saat di alam ruh. Kemudian lahir. Lahir itu sering ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya kullu mauludin apa? Yuladu alal fitrah. Ada di hadis yang lain, ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Artinya apa? Setiap anak yang dilahirkan, namanya begitu, itu dalam keadaan suci, fitrah. Fitrah itu beda dengan fitri. Yang benar itu zakat fitrah apa zakat fitri? Ayo. Nah, ayo. Kalau di Indonesia kan nyebutnya zakat fitrah, nah, kan? Nah, yang benar itu zakat fitrah apa zakat fitri? Nah, bentuknya apa zakat fitrah itu? Kalau di Indonesia beras. Beras itu untuk mensucikan apa untuk makan? Hah? Kok dicuci gitu buat badan kita? Beras itu untuk makan atau untuk nyuci? Nah,
Jadi apa namanya, hakikatnya pertama asal muasalnya zakatul fitri, bukan zakatul fitrati, bukan. Tapi zakatul fitri. Zakat fitri ini fungsinya, ya kan? Asal kata fitri itu untuk makan. Makannya kapan? Setelah sholat, ya kan? Atau sebelum sholat Id, ya kan? Lah, makanya bahasa Arabnya sarapan itu adalah futur. Futur itu sarapan, ya kan? Bahasa Jawanya breakfast. Itu bahasa Jawanya. Ya, futur. Lah, mengapa disebut fitrah juga? Karena zakatul fitri tuhrotan lisoimi, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Maka itu dikenal dengan zakat untuk pensuci. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk makan orang miskin. Maka bisa diartikan pensuci, pembersih, juga bisa dikatakan untuk makan sarapan. Supaya pada hari raya itu tidak ada orang yang kelaparan, harus semuanya makan. Lah, fitrah suci itu yang dimaksud apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa yang dimaksud suci? Sementara ini ibu-ibu paham suci apa? Hah? Apa? Anak lahir dalam keadaan suci. Maksudnya apa? Bersih, putih, seperti apa? Kapas. Nah, ini biasanya karena menyampaikan hadisnya cuma sampai sini, ya kan? Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah fa abawahu an yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Itu saja. Tergantung dari orang tuanya apakah dia akan menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Padahal hadisnya panjang. Panjang itu menerangkan tentang fitrah. Gitu loh. Kemudian dari ini membacakan ayat, yaitu surat Ar-Rum, membacakan ayat fitratallahillati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itu yang namanya fitrah Allah. Anak lahir dalam keadaan fitrah yang ditentukan oleh Allah itu allati fataran nasa 'alaiha, di mana Allah telah memfitrahkan kepadanya, menciptakan itu kepadanya. La tabdila li khalqillah, yang tidak bisa dirubah. Lah apa? Potensi bertuhan kepada Allah, karena dulu telah bersaksi, berjanji kepada Allah. Makanya setiap orang yang lahir itu pasti kepingin bertuhan. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala utus Rasul agar menunjukkan Tuhanmu yang sebenarnya itu ini loh, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada istilah saya nggak percaya adanya Tuhan, itu cuma di alam pikirannya saja, ya kan? Ruhaniyahnya nggak bisa. Buktinya kalau terdampar di mana-mana dia minta tolong, ya kan? Ketika minta tolong sudah tahu nggak ada orang sama sekali, kok minta tolong, berarti adanya keinginan untuk mendapatkan pertolongan yang luar biasa di luar kemampuan dirinya. Itu berarti percaya akan adanya Tuhan, gitu. Ini tentang janji. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya yang namanya janji itu kana mas'ula, akan dipertanggungjawabkan. Mas'ul itu artinya ditanyakan. Sa'ala, ya, sa'ala yas'alu, su'alan. Orang Indonesia nyebutnya soal. Soal itu bahasa Indonesia apa? Pertanyaan. Nah, gitu kan? Soal itu bahasa Arab su'alun. Ya, soal. Ini
janji. Gitu ya. Janji makanya harus ditepati. Apapun bentuk janjinya. Utang, ya kan? Yang sering punya utang itu kalau yang belanja. Ya Bu siapa? Bu Sayuti, ya kan? Ada orang belanja utang ya, ntar bayar besok. Nah, itu harus ingat. Apalagi SMA dulu, ya kan? Makan tempe di kantin 2 bilangnya 1. Ya. Kemudian wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Surat Al-Baqarah ayat 177. Ya kan? Orang-orang yang menepati janji itu idza ahadu, ketika dia berjanji itu subhanallah. Hebat sekali. Maka janji itu harus ditepati. Meskipun kepada anak. Meskipun kepada anak kecil. Nanti saya beliin es krim. Nah, sering nggak nepati janji nggak ibu? Nanti saya kasih permen, lupa, anaknya lupa udah gak dikasih. Nah, lupa ini nggak usah dikasih. Nah, itu dipertanyakan, gitu kan? Jangan. Semacam itu adalah janji. Maka janji itu harus ditepati. Sepele-sepele sering gitu kan? Kita janji sama orang gampang banget janji. Nah, apalagi kalau tarso gitu kan? Nah, itu naudzubillahi min dzalik. Itu gitu. Hutangnya gampang, bayarnya paling susah. Itu ahdun. Warwaina fi kitab Ibnu Sina. Kami meriwayatkan dari kitab Ibnu Sina an Khuwat bin Jubair, dari Khuwat bin Jubair radhiyallahu an. Ya, Khuwat bin Jubair radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan ridha kepadanya. Kepada Khuwat, Jubairnya enggak. Kenapa kok radhiyallahu anhu? Ayo. Sebenarnya Abdullah bin An ibni Abbasin, ya kan? Dari Abdullah bin Abbas, an Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Tetapi ini ya an Khuwat bin Jubair radhiyallahu anhu. Giliran dari Abdullah bin Abbas, ya, semoga Allah meridhoi keduanya. Sementara yang namanya Khuwat bin Jubair ini, semoga Allah memberikan ridho kepada Khuwat saja, Jubairnya enggak. Karena Jubairnya belum masuk Islam. Yang masuk Islam hanya Khuwat. Kalau tadi Abdullah dan Abbasnya sudah masuk Islam, maka radhiyallahu anhuma. Gitu. Jadi semacam itu ya. Qala Khuwat bin Jubair berkata, Mariltu fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sakit. Fa'adani Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjenguk aku. Ya. Jadi Rasulullah saja kalau ada sahabatnya sakit itu menjenguk. Ini sampai kata pesan sutradaranya sampai jam 5 saja. Makanya nggak usah lama-lama. Nah, ini berarti kurang 10 menit lebih 3. Ya. Ya kan? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada yang sakit sahabatnya, Rasulullah membesuknya. Ini cerita apalagi orang Islam. Dulu ada orang yang suka meludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, mendengar yang sering meludahi Rasul itu sakit, Rasul itu pertama yang membesuknya. Kalau kita kira-kira bagaimana? Ya, ada tetangga 5 rumah, gitu kan? Ya kan? Sering nyaci kita dan lain sebagainya, sakit. Kira-kira ucapan kita bagaimana? Nah, ini hati Rasulullah, ya kan? Itu. Tapi bukan kita harus sama, tetapi meniru harus.
sama nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Karena kenapa tidak mungkin? Waktu kecilnya saja sudah dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Itu sudah beda. Ucapannya dan tingkah lakunya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu sudah Rasulullah, tapi berusaha oke. Ya kan? Karena Rasulullah itu sebagai uswah. Sebagai apa? Uswah. Jadi ada istilah uswatun, ada istilah qudwatun, ada istilah ittiba'un. Itu beda-beda. Itu nanti saja ya, masih lama. Ya. Ada kan istilah sekarang harus ittiba Rasul. Nah, ittiba itu apa? Maksudnya adalah mengikuti, mencontoh Rasul. Qudwah itu apa? Artinya teladan. Uswatun itu apa? Ya teladan juga. Nah, nanti ada bedanya. Ya. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, berkata kepada Khawat, sohal jismu ya Khawat. Oh, badanmu sudah sehat ya Khawat, gitu loh. Badan kamu, jasmani kamu itu sudah sehat. Qultu, maka Khawat pun mengatakan, wajismuka ya Rasulullah. Begitu juga jasmani engkau ya Rasulullah. Wajismuka ya Rasulullah. Begitupun jasmanimu ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Khawat yang baru sembuh sakitnya itu apa? Fafillaha bima wa'adtahu. Fafillaha bima wa'adtahu. Untuk itu ya Khawat, fillah, fi itu artinya tunaikanlah. Ya, wafa ya fi. Tunaikanlah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala bima wa'atah, apa yang pernah engkau janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya hatinya tersentik. Nanti saya setelah sembuh saya mau rajin mau belajar baca Al-Qur'an yang bagus. Tunaikan. Gitu kan? Saya setelah sembuh ini mau umroh. Silahkan. Ini ada yang mau umroh ya? Bu Ari bertemu keluarganya, ya kan? Kemudian yang lainnya, gitu kan? Janji apa saja? Mau datang ke majelis taklim yang rajin, ya, tunaikan. Jangan sampai itu tidak ditunaikan. Ini merupakan janji-janji yang harus ditunaikan. Fakultu, Khawat ini mengatakan bahwasanya mawa'atullaha azza wa jalla syai'an. Aku nggak pernah ada janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Sakit biasa saja, nggak ngomong apa-apa. Ya kan? Kemudian qala bala innahu ma min 'abdin yamrudu illa a'dadallaha azza wa jalla khairan. Minimal orang yang sakit itu ketika kepada Allah itu ya ingin sesuatu yang baik. Benar nggak? Kebaikan-kebaikan. Nanti saya ini pokoknya macam-macam, itu janji. Itu janji. Fafillaha bima wa'attah. Ya, itulah yang namanya janji. Maka tunaikanlah, karena ada harapan kebaikan, ya kan? Maka tunaikanlah kepada Allah janji itu. Jadi yang namanya janji itu tidak hanya sekedar karena hutang saya tanggal sekian mau bayar, kemudian janji mau pergi ke itu, enggak hanya itu saja. Kepada Allah pun, ya kan, ketika berjanji kita harus tunaikan. Yang sering apa? Yang sering itu makanya mengapa yang akan ditanyakan oleh Allah itu adalah 3 hal. Ya, yang ditanyakan janji itu kepada Allah, yang mas'ul itu adalah yang pertama adalah pendengaran kita, yang dua adalah yang dipertanggungjawabkan, yang kedua adalah
penglihatan kita, yang ketiga adalah hati kita. Itu yang mas'ul, yang harus dipertanggungjawabkan. Karena janji yang Allah itu kemudian menggunakan seluruh bentuk apapun yang diberikan oleh Allah akan digunakan. Mengapa pendengaran itu menjadi utama? Sehingga sering orang dengan pendengaran, dengan penglihatan itu menjadi tersesat. Makanya ada orang yang terlempar ke neraka jahanam akibat tidak bisa menggunakan pendengarannya dan penglihatannya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya kan, sebelum keluar dari rahim ibu kita, Allah berikan pertama yang fungsi itu pendengaran. Ya kan? Pendengaran itu pertama yang difungsikan oleh Allah. Ya kan? Itu pertama. Yang kedua adalah pendengaran, kemudian hati. Beda antara hati yang ada di ayat itu dengan ayat yang ini. Kalau ini disebutnya qulubun wa hum qulubun la yafqahuna biha, tetapi ketika masih janin Allah sebutkan bukan qulubun, tetapi Allah sebutkan afidah atau fuad. Hati nurani. Kalau sudah ibu-ibu semacam ini, ketika mendengar sesuatu, responnya itu dengan kolbun, dengan hati, tapi yang bisa bolak-balik. Tetapi ketika baru lahir, ya kan, atau di dalam janin, dalam rahim ibu, itu adanya fuad atau afidah. Itu nggak bisa bohong, yang namanya hati nurani. Maka dzabal fuadu ma ro'a. Apa yang dilihat oleh hati nurani itu nggak mungkin bohong. Tetapi ketika sudah besar, kolbun ini yang jadi masalah. Karena sering bolak-balik. Imannya kuat. Saat ada ibu pulang dari sini nggak hujan nih, sepi jam 11. Tahu-tahu ada duit 100 ribuan 5 tercecer di jalan. Ya kan? Kira-kira ini mau padahal di rumah nggak ada duit, lagi sepi-sepinya. Kira-kira duit 100-an tersebar ini kira-kira disampaikan, diumumin di masjid, atau dikasihin ke RT untuk diumumkan ke RT, atau kira-kira di saku. Itu pertarungan hebat tuh, Bu. Kalau 2.000 mah nggak masalah, nggak goda-godanya. Diamankan. Iya, diamankan. Nah, itu antara fuad dan nafsu itu saling, ya kan, terjadi perdebatan. Ini enaknya dimasukin RT apa ditilep nih, kan gitu. Itu perdebatan. Itu kolbun namanya. Sebab liyuqallib, karena bolak-baliknya. Balikin enggak terus gitu kan. Yakin nih, balikin gitu kan. Sudah balikin, sudah disaku, mau dikasihin kepada Pak RT, jalannya ke Pak RT juga akhirnya berantem juga hatinya. Itu terus menerus. Itu semacam itu. Jadi kolbun dengan fuadun, ya kan? Itu beda. Ada lagi lubbun, itu beda lagi. Lah orang kita sekarang bahasa kita nyebutnya kalbu. Kalbu ditarik ke bahasa Arab bedanya anjing bahasanya. Beda lagi. Itu kan. Nah, kolbun, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Nggak usah ditarik kalau sudah menjadi bahasa Indonesia, nggak usah dicari bahasa Arabnya lagi. Malah salah. Gitu kan? Yang sering salah di kita kan semacam itu. Sudah jadi bahasa Indonesia, kok ditarik ke bahasa Arab lagi, nggak ketemu. Ya kan? Orang Arab ibu-ibu kalau kata takjil, yang di pikiran ibu-ibu takjil apaan? Hah? Makanan kecil
ya untuk berbuka. Ya kan? Itu takjil Indonesia. Orang Arab bingung. Takjil. Kok dikasih apa? Lontong, bakwan, sama minuman. Kaget, takjil kok betulnya begini gitu kan. Takjil itu sebenarnya artinya menyegerakan berbuka. Karena makanan kecil, karena sunnah menyegerakan berbuka. Namanya takjil. Nah, karena ada makanan itu orang Indonesia nyebutnya takjil. Ya, itu ya. Jadi ahdun. Yang namanya janji harus ditepati kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 5. Ada yang ditanyakan kurang 1 menit. Kayaknya nggak ditanyakan, mau hujan-hujan. Padahal sudah ada makanan di sana. Ya, ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, sudah ada pesan dari apa namanya sutradara tadi, doa ya. Siapa namanya? Oh ya. Ini doanya minta apaan? Lah kan kalau doa itu kan minta ya, minta apaan gitu kan? Nanti kita minta bareng-bareng. Minta selamat, terus minta sehat, ya. Kapan sih berangkatnya? Oh besok, ya udah. Ya, ibu-ibu semuanya rahimakumullah, alhamdulillah ada saudara kita. Pertama adalah Bapak Ari Gunadi, Ibu Susi Agustini, dan kedua anaknya yang namanya Arya Kananta dan Arbenori, gitu kan, yang akan melaksanakan umroh. Semoga saja diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, aman perjalanannya, lancar perjalanannya, semua rukun dan sunnah-sunnahnya serta ziarahnya itu digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali dengan selamat dengan membawa umratan mabruratan. Umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa umratan maqbulatan. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.